Makanya metering RMS, true RMS ini kalau terus dipasang dia akan menghasilkan panas terus ini. Lama-lama dia akan bisa rusak. Jadi ketika mengukurnya itu tidak boleh terus-menerus atau terpasang permanen. Yang terpasang permanen itu biasanya yang RMS biasa. Yang menggunakan tadi, RMS tadi itu kan yang menggunakan rangkaian ini kan. Nah ini nilai RMS itu dari sini. Menggunakan persamaan itu. Tapi kalau yang true RMS betul, maka dia menggunakan termokopel. Yang mana termokopel itu harus ada 2. Karena kalau 1 dia akan tidak seimbang hasilnya. Karena namanya panas pada termokopel itu tidak langsung panas itu dihasilkan, dia akan pelan-pelan, makin lama makin panas, jadi tidak spontan. Makanya dia harus dibuat dengan 2. Jadi the unknown AC input voltage atau tegangan AC yang input yang tidak diketahui itu terlebih dahulu di amplification atau diperbesar. Kemudian disampaikan ke heating atau termokopel ini. Sehingga dia akan menghasilkan panas. Panas itulah yang akan dihubungkan dengan DC amplifier. Panas yang dihasilkan akan menghasilkan tegangan DC pada bagian yang satunya, jadi macam trafo dia, tidak terhubung secara mekanik. Tidak terhubung secara mekanik, tapi dia terhubung secara listrik. Artinya panas yang dihasilkan oleh kumparan ini akan menghasilkan tegangan pada outputnya, kemudian tegangan tadi akan dimasukkan ke amplifier. Kemudian tegangan tadi akan menghasilkan panas, panasnya itu dimasukkan ke output sebagai nilai pembandingnya atau feedbacknya. Jadi bahwa panas itu benar-benar sama dengan panas ini. Tidak boleh berbeda gitu kan, karena kalau tanpa yang satu ini dia akan panas, tapi makin lama makin panas, nanti hasil pengukurannya pun tidak akan sama. Makin besar hasil pengukurannya. Padahal sebenarnya nilai RMS itu pasti tetap. Kemudian ada crash factor, yaitu membandingkan peak value of input dibanding dengan RMS, nilai RMS-nya. Jadi nilai puncak, tegangan puncak dari gelombang dibandingkan dengan RMS. Dan RMS itu nilainya tertentu. Kalau yang true RMS, maka dia harus menggunakan alat ukur. Kalau hasil perhitungan seperti tadilah. Jadi crash factor pada tipe laboratorium itu sama dengan 10/1. Artinya 10 tegangan puncak, satunya adalah tegangan RMS-nya. Sangat jauh ya, 10% berarti. Kemudian voltage range-nya dari 100 mikrovolt sampai 300 volt. Kemudian frekuensi range-nya dari 10 Hz sampai 10 MHz. Jadi betul-betul akurat untuk pengukuran sampai 300 volt. Sementara elektronika kan nggak akan sampai 300 volt. Nah, karena dia kecil lah tadi, maka digunakan rangkaian-rangkaian yang bermacam-macam ini. Oke, saya kira sampai di sini materi kita. Insya Allah kita lanjutkan pada minggu depan untuk pembahasan yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita cukupkan. Insya Allah kita jumpa minggu depan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa?